itu sebenarnya ya punya saya sendiri, jadi sebenarnya nggak perlu ini. KPU kan Komeng punya urusan, ya kan? Jadi saya yang tahu, makanya ini belum diputuskan, begitu. Sampai tahu ada yang bisa nguber. Sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja, nggak ada maksud strategi, nggak ada orang kan bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Listen. Kalau dilihat-lihat, dalam sejarah pemilihan DPD, belum ada yang menggunakan foto tak lazim seperti yang dilakukan Komeng. Biasanya, para Dewan Perwakilan Daerah akan mengenakan busana daerah yang menggambarkan ciri khas wilayah setempat. Lantas, apakah foto yang dipakai Komeng valid secara hukum? Kalau foto itu, waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat fotonya atau yang punya ciri gitu. Apa? Lah, saya mau pakai baju adat apa ya? Apa adat anak kecil yang nangis mulu gitu kan? Saya nggak tahu. Udahlah, saya punya foto ini dan foto itu pun saya foto sendiri. Saya sebelum pergi, saya selfie gitu kan, sambil manasin mobil. Terus saya suruh cetak asisten saya. Terus saya ke Bandung, saya kasih. Terus saya kasihin, orang KPU-nya ketawa. Nah, terus boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Ya udah kalau nggak ada larangan kan, berarti boleh. Terus saya mau pergi, ditanya lagi. Ini bener, jadi gitu masih anggapannya. Lah iya makanya saya tanya Pak, ini dilarang nggak? Enggak. Nah, terus ya udah saya pakai foto itu. Lah ini aneh kata dia gitu. Oh ya. Tapi udah Pak, udah Bapak jangan nanya lagi. Bapak nanya lagi sampai 3 kali saya dapat piring cantik. Bekasi. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Kemarin Bapak nyoblos siapa? Komeng. Kenapa nyoblos Bang Komeng? Karena yang lain nggak dikenal mukanya. Pas itu dia unik fotonya, kita pilih Komeng. Yang bikin hebohnya adalah pose Bang Komeng gitu ya di situ, dan nggak kepikiran sih gitu, dan menurut aku itu menarik gitu, dan kayaknya akan banyak dicontoh tahun-tahun setelahnya oleh para caleg kita nih gitu. Karena kalau cerita dari temanku yang dapat ya Jawa Barat dan ngeliat Bang Komeng, karena langsung eye catching gitu fotonya, terus merasa oh kayaknya saya kenal nih public figure ini. Mereka akhirnya ya udahlah yang kenal aja gitu. Jadi menarik. Tidak ada yang tahu jika Komeng mencalonkan diri dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Kebanyakan orang baru menyadarinya setelah masuk ke dalam bilik suara dan membuka surat suara DPD Jawa Barat. Di sana, secara mengejutkan, mereka melihat sosok Komeng dengan pose foto lain dari yang lain. Jadi orang kagetnya, kok ada dia gitu kan. Mungkin kalau saya kampanye mungkin orang udah nggak kaget. Jadi orang tadinya nggak pernah ketemu tuyul kaget kan. Iya makanya justru kaget banget itu. Emang ada ya foto Bang Komeng. Secara kan di baliho nggak bersebar di mana-mana kan. Makanya kaget banget waktu Bang Komeng viral nih, banyak yang coblos gitu. Disebut sebagai caleg terhoki sepanjang sejarah pemilu di tanah air, Komeng memang fenomenal dan akan terus dibicarakan di setiap pemilu tahun-tahun mendatang. Tapi ada satu pertanyaan yang jawabannya sudah dinanti-nantikan warganet. Apa tujuan Komeng mencalonkan diri dan mampukah dirinya mengemban tugas sebagai perwakilan Jawa Barat di Senayan nanti jika terpilih? Untuk paham banget belum, karena DPD itu tidak punya partai, tidak ada pendidikan politik. Betul. Yang DPR tuh biasanya ada beberapa bulan dia masuk sekolah partai. Nah itulah, jadi saya belum tahu, tapi saya banyak bertanya kepada para incumbent. Siapa aja Bang? Seperti yang menginspirasi. Saya ngobrol sama Oni, saya juga pernah ketemu dengan ketua DPD Pak Lanyala. Pak di sana ngapain aja sih, terus gimana sih Pak, saya punya program gini bisa nggak sih Pak gitu. Oh bisa, nanti kita ngomongin. Katanya Pak DPD itu kewenangan kecil. Iya kewenangan kecil tapi tetap patut diperhitungkan kata gitu. Oh berarti bisa gitu kan, kalau saya punya konsep begini gitu bisa, ya udah gitu. Ada banyak hal yang ingin ia kembangkan, terutama dalam sektor seni dan budaya. Meskipun kecil kemungkinan aspirasinya bakal didengar, tapi Komeng akan berjuang sebisa mungkin agar apa yang diharapkan bisa terwujudkan.
Tak hanya itu, komedian yang terkenal dengan jargon uhuy tersebut juga berharap adanya penetapan Hari Komedi Nasional, layaknya Hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret, serta Hari Film Nasional yang dirayakan setiap tanggal 30 Maret. Sekarang kita ini sebenarnya dijajah oleh Korea Selatan secara kebudayaan, Pak. Mak gua aja masak sampai angus gara-gara nonton drakor. Iya, benar. Benar. Drakor nggak mau ketinggalan. Benar. Mak gua takut ketinggalan pakai sepatu terus. Ya karena kalau ketinggalan kan repot. Iya benar juga. Nonton drakor itu. Terus hampir semua iklan, Pak. Lihat, Iya. Blackpink lah, apalah. Apa kita nggak mampu? Buktinya kita udah pada pergi haji. Bukan itu masalah Itu itu. pergi haji, pergi haji jika mampu. Sampai ke makanan, Pak. Makanan Korea, apa semua, Pak. Sampai anak saya sampai nggak doyan lagi pecel ayam. Dia demen apa namanya tuh yang Ya Korea aja pokoknya ya. Kimchi. Tom Yang. kimchi, padahal di Bogor ada asinan, Pak. Iya benar. Iya, pada mirip. Benar. Coba Tapi lebih kimchi. bangga makan kimchi pada asinan istilahnya. Nah, kimchi masuk sini nggak masalah. Asinan masukin ke sono. Iya. Ya kan?